Jamaah. Iye. Oh, jamaah. Iye. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema hati-hati duduk dengan orang-orang ini ya deh. Masya Allah di segmen sebelumnya udah dibahas sama guru-guru kita ya. Kita hati-hati sama orang-orang yang kalau duduk sama orang-orang yang fakir. Tapi bukan fakir miskin tapi maksudnya fakir ilmu gak mau mendekati ke Allah. Jarang mengingat Allah. Baik kita akan lanjutkan pembahasan kita tapi sebelumnya saya mau panggilkan dulu Habib Muhammad Syahab. Habib mohon izin Bib, mau nanya lagi Bib. Bib saya pernah dengar katanya Bib kita itu harus menghindari duduk bersama orang-orang yang ada kaitannya dengan kekuasaan. Waduh saya jadi ngeri Bib. Nah ini gimana maksudnya kekuasaan itu gimana Habib aja yang jelasin. Silakan Habib. Baik, perlu dipahami maksud tidak boleh duduk di sini bukan memutuskan silaturahmi, enggak tegur-teguran. Oh, Audi itu jangan kita kabur, enggak. Artinya kita tetap boleh ngobrol, boleh berbicara, ngucapin salam, salaman dan tidak boleh memutuskan silaturahmi. Di sini maksudnya berteman akrab. Sama seperti dikatakan kita tidak dianjurkan untuk berteman akrab kepada pengusaha. Penguasa Beb. Tidak berteman akrab dengan penguasa. Artinya penguasa yang dolim. Penguasa yang dolim. Ada kalimat yang mengatakan la tashabanna fasiqan. Artinya jangan engkau itu berteman akrab kepada orang yang fasik. Kenapa kita tidak boleh, bukan tidak boleh, jangan berteman akrab, tapi kenal boleh, tegur boleh, duduk sekali-sekali, makan bareng boleh. Tapi untuk berteman akrab tidak, kenapa? Ditakutkan penyakitnya itu menular. Kalau orang yang dolim, kalau orang yang fasik, siapa orang yang fasik? Termasuk orang yang dolim, orang yang tidak mau dekat kepada Allah, orang yang tidak sholat, orang yang selalu bermaksiat, orang yang selalu korupsi, itu namanya fasik. Jadi kita la tashabana fasikan, jadi kita itu tidak dianjurkan untuk berteman akrab dengan hal-hal yang demikian rupa. Kecuali datangnya kita untuk nasihat. Datangnya kita untuk mengajar. Datangnya kita untuk mengingatkan mereka tentang ajaran-ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat diperbolehkan. Dan kenapa kita tidak dianjurkan duduk? Ditakutkan kita ikut zalim seperti mereka. Artinya ditakutkan kita ikut bercampur kerjaan-kerjaan yang mereka lakukan untuk menzalimi seseorang. Karena ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat dilarang oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan biasanya kita duduk sama mereka sebab mereka cinta dunia, nular juga kita cinta dunia. Seakan-akan kita pengen menguasai orang, mengambil fasilitas yang memang tidak dianjurkan misalnya, sehingga menggelapkan kita punya hati. Apabila hati sudah gelap, maka kita akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sudah ikut cinta kepada dunia, sampai dikatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Sampai dikatakan orang yang cinta dunia itu pangkal atau pongkol daripada semua keburukan. Ketika kita sudah cinta dunia, sudah lupa kita dengan orang fakir, lupa kita dengan sedekah, lupa kita dengan zakat, bahkan lupa kita dengan sholat. Berkumpul lewat jam sampai hilang sholat kita. Lupa kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang cinta dunia itu seakan-akan apa? Seakan-akan mereka itu merasa umurnya panjang, tidak pernah mati, lupa dengan kemaksiatan yang mereka lakukan. Padahal dunia itu pendek. Sampai dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu warda, beliau mengatakan ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Hai orang-orang yang zalim, hai orang-orang yang cinta dunia, hai orang-orang yang lupa kepada Allah, ingat ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia ini saat, dunia cuma sebentar. Jadikan apa sebentar itu? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa dunia ini punya Allah dan kita akan menghadap kepada Allah. Semua perbuatan kita dipertanggungjawabkan. Masya Allah, saya suka banget kata-katanya kita
Bukannya berarti memutus tali silaturahmi ya. Tidak. Tapi sama Bib kayak saya tuh gampang kepengaruh Bib. Nongkrong sama ini jadi ke bawah-bawah. Sama yang jarang sholat jadi ke bawah-bawah gitu Bib. Berarti Main kita- game ke bawah-bawah. Bener banget. Jadi untuk menjaga-jaga supaya kita tidak menjadi cinta dunia ya gitu. Baik, terima kasih Habib Muhammad Syam. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah. Baik jamaah, nah biasanya kita akan kasih kesempatan jamaah untuk bertanya ke guru-guru kita. Tapi sebelumnya ini kita masuk dulu ke dalam segmen Ustadz Bertanya. Nah sekarang Ustadz Syam mau bertanya nih sama jamaah yang ada di studio. Mau nanya apa kira-kira tuh sama siapa Ustadz Syam, silakan dipilih. Sebelah mana ya? Ayo, silakan. sebelah sini. Boleh. Lebih semangat kayaknya. Minta Silakan. tolong Mas Mikdad, kasih mic-nya buat ibu ini aja Oh nih. aduh silakan Berdiri Ibu. duluan, Masya Allah. Ibu namanya siapa Bu? Saropa Ibu Saropa dari mana Bu? dari Indramayu. Dari Indramayu. Aduh. Kalau di Indramayu tuh ibu-ibu ada gengnya nggak Bu? Banyak Pak. Banyak. Salah satunya itu saling berbagi informasi dari A sampai Z. Pokoknya kalau sudah ada cemilan sama teh manis, ya makin asik ngobrolnya tuh Pak. Makin asik makin mantep ya Bu ya. Mantep. Apalagi kalau ada yang digosipi ya Bu ya. Ya. Aduh tahu. Mantap ya Bu. Mantap. Gimana biasa openingnya gosip tuh? Openingnya gimana? Ya ngobrolin Saya bukan mau orang. ngomongin orang nih biasanya. Tapi saya tuh lihat. Subhanallah, ternyata kita tidak boleh sembarangan memilih teman karena inilah teman duduk kita yang menentukan kita. Waduh. Subhanallah, terima kasih banyak Ibu. Ya, Ibu boleh silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Syam. Mohon izin guru kami Habib Muhammad Sazal Ulum, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 140. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Larangan duduk selanjutnya adalah larangan duduk dengan orang-orang fasik. Tadi sempat disampaikan oleh guru kita Habib Muhammad tentang kita tidak boleh duduk bersama dengan orang-orang fasik. Namun ternyata lebih jauh daripada itu, apa yang membuat kita dilarang untuk duduk dekat dengan mereka atau membersamai mereka? Karena ini bisa membuat seseorang makin berani melakukan dosa dan makin senang untuk menunda-nunda taubat. Temennya orang gak sholat semua, gimana mau merasa bahwa sholat itu wajib? Udah biasa ninggalin sholat, subhanallah. Kenapa gak sholat? Udah biasa lingkungannya gak ada yang sholat. Udah biasa ngomongin orang, kenapa lingkungannya ngomongin orang semua? Udah biasa makan yang haram, kenapa lingkungannya makan haram semua? Fasik, secara terang-terangan dia melakukan dosa. Sehingga apa? Semakin mudah juga kita yang duduk bersamanya menjadi orang yang seperti mereka dan semakin sulit untuk bertaubat. Alias menunda-nunda pertaubatan. Bahkan dalam ayat yang kami bacakan tadi, innakum idzam mithluhum. Allah Subhanahu wa taala menegur orang yang duduk bersama dengan orang-orang yang mendurhakai Allah, innakum ila mithluhum. Kalau kau duduk bersama mereka, bisa jadi kamu sama dengan mereka. Kamu sama dengan mereka. Walaupun kita misalnya kita duduk bersama dengan orang-orang sholat. Kita waktu sholat kita sholat. Mereka enggak. Kita bisa jadi disamakan dengan orang-orang yang tidak sholat tadi. Subhanallah. Maka kata ulama haram hukumnya duduk bersama dengan orang-orang fasik jika tidak disertai niat untuk mendakwahinya.
Jadi haram hukumnya duduk bersama mereka kecuali niat kita untuk mengingatkan mereka, mendakwahi mereka dan membantah apa yang mereka lakukan. Wah. Jadi kalau duduk nongkrong doang tapi nggak pernah ngingetin, kamu itu laki-laki jangan pakai hijab. Kalau duduk terus sama dia nggak pernah ngingetin, dosa. Misalnya nih ada orang gibah, terus kita duduk di situ tapi kita nggak ikut ngomongin orang, itu gimana? Sama kalau kita seakan-akan membenarkan, seakan-akan Oh. membuat itu adalah hal biasa, maka disebabkan itu membuat kita tidak takut lagi untuk bergibah karena kita menganggap itu biasa. Waduh, baik, mudah-mudahan jadi pembelajaran buat kita ya. Terima kasih guruku saja. Masya Allah, boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Nah jamaah, tadi kan sudah ya ditanya sama guru kita. Sekarang saya akan kasih kesempatan jamaah yang ada di studio untuk bertanya langsung sama guru-guru kita. Kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik ibu, bapak yang mau bertanya boleh angkat tangan yang tinggi. Yang mau bertanya, wah Masya Allah banyak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Casini dari Jamiah NU Tegalmundu Indramayu. Baik, tepuk tangan dulu dong dari Indramayu nih, Masya Allah. Silakan Ibu pertanyaannya. Saya mau tanya pada Ustazah Lulung. Ya baik, Bunda. Ibu Casini, Casitu. Aduh. Ibu Ustazah, Ya, emang nggak boleh kita duduk sama orang kaya? ya boleh sih. Kan kalau kita duduk sama orang kaya kita bisa kecipratan rezekinya. Ya tergantung, tapi Ibu jangan marah sama saya dong. Apa jadi mukanya marah sama saya? Itu aja Bu Sekian pertanyaannya ya. saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu pertanyaannya. Ustaz Jalulung boleh silakan langsung dijawab ya. Terima kasih. Mohon izin Ustadz Syam, Habib Muhammad Syahab dan juga teman-teman dari jemaah yang cantik-cantik manja. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kalau kita ngomongin emang nggak boleh duduk sama orang kaya, ya boleh-boleh aja sih. Boleh kalau nggak boleh kalau. Kenapa kita nggak boleh? Takutnya nanti yang pertama kita jadi tambah cinta dunia. Ya, ketika cinta dunia kita ngebandingin hidup kita dengan dia. Ih dia enak ya hidupnya, saya kagak enak. Padahal tadi kita bersyukur karena duduk sama mereka-mereka yang bener-bener tukang pamer. Yang ngebanding-bandingin orang, bahkan suka meremehkan orang. Takutnya hilang rasa syukur kita. Jadi bandingin kita dengan dia, tambah cinta dunia. Bahkan di dalam hadis nyatakan, unzuru ilaman huwa asfala minkum. Padahal Nabi telah bersabda, lihatlah olehmu orang-orang yang berada di bawahmu, jangan melihat yang ke atas. Jadi kalau kita duduk sama mereka, sama orang kaya yang sombong, yang jumawa, yang meremehkan orang, ya kita sebaiknya jangan. Takutnya hilang rasa syukur kita. Tapi nggak semuanya kayak begitu. Ada juga orang kaya yang baik. Di zaman Rasulullah orang kaya yang baik banget, tajir melintir ya. Sejagat raya adalah Abdurrahman bin Auf ya kan. Bahkan Rasulullah bersahabat dengan Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Orang kaya yang sangat baik, rajin berbagi ya kan. Tidak pamer, tawadu, rendah hati. Jadi kalau kita bergaul sama orang kaya boleh-boleh aja. Yang penting orang kaya tadi adalah menghargai sesamanya. Antara baina syarif wa dani'ah fil haqqi sawaun. Ketika kita bergaul sama orang kaya, dia juga memperhatikan bahwa bergaul dengan yang mungkin mulia atau yang bawahan rendahan, dia tetap menghargainya sama. Karena apa? Jika kita bergaul sama orang kaya yang meremehkan kita, maka jauhi mereka. Tapi jika ada orang kaya yang benar-benar membawa kita menjadi semangat, termotivasi, pengen kayak dia. Ya gak sih Bu? Biar bisa berbagi. Karena apa? Ada satu pesan dari seorang ulama. Jika ada orang yang memuliakanmu, maka muliakanlah dia. Jika ada yang menghargaimu, maka hargailah dia. Tapi jika ada yang meremehkanmu, maka muliakanlah dirimu dengan cara menjauh darinya. Jadi Tepuk tangan dulu dong Bu, ini keren banget kata-katanya Bu. Jadi benar pemirsa, kalau tadi guru kita menyatakan bukan putus silaturahmi dengan orang kaya, tapi kita menjaga hati kita. Karena apa? Jangankan ngeliat orang kaya, kadang kita ngeliat laki orang aja begini-begini bisa ngebandingin. Maka yuk kita sama-sama cari pergaulan yang membawa manfaat. Karena apa? Selain orang kaya, soleh, bikin kita cemburu. Dan juga ada satu mahfuzat, selain kita duduk sama orang kaya yang baik,
khairu jalisin fi zamani kitabun. Sebaik-baik teman duduk adalah kitab. Jadi kalau misalnya kita duduk sama orang kaya, belajar ngaji, taklim, gimana kita nggak demen? Udah kaya, tajir, melintir, cuco ya kan? Betul. Masya Allah, tabarakallah. Yang ditakutkan itu kita jadi manusia yang maunya bergaul sama orang kaya aja. Itu nggak boleh. Ya, memanfaatkan. Memanfaatkan. Gitu, Kalau dia kaya deketin. Deketin. Udah jatuh jauhin. Cari lagi yang kaya deketin. Udah jatuh jauhin. Itu yang kagak boleh. Ngeri ya kayak gitu ya. Baik, alhamdulillah. Nih selanjutnya saya mau nanya, katanya Ustaz Syam ada informasi yang menarik banget nih. Apa nih Iya Ustaz nih, kan Syam? tadi dibahas orang kaya tuh. Betul, betul. Ada orang kaya yang bagus. Gimana tuh? Nah, orang kaya yang perhatian sama informasi berikut ini. Wah, Masya nah, CT Arsa Foundation terus berupaya memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan juga kesehatan yang optimal. Maka dari itu kami mengajak siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan juga sedekah terbaiknya dengan scan kris CT Arsa Foundation di bawah ini. Silahkan. Betul, Masya Allah. Pagi-pagi jamaah yang di studio juga jangan pernah lupa untuk melakukan kebaikan. Salah satunya dengan cara berdonasi. Ya udah jamaah, jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.